Belajar pergi tanpa memohon diterima adalah kalimat yang lahir dari luka yang sudah terlalu lama dipendam. Tidak semua orang langsung memahami maknanya, karena sebagian manusia masih sibuk mengejar penerimaan dari tempat-tempat yang diam-diam melukai dirinya sendiri. Mereka bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut sendirian. Mereka terus mengetuk pintu yang jelas-jelas tidak ingin terbuka, berharap suatu hari akan diterima dengan hangat. Padahal semakin seseorang memohon untuk diterima, semakin dirinya kehilangan kehormatan sedikit demi sedikit. Ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan ketika seseorang terus berusaha menjadi cukup bagi orang lain. Ia mengubah caranya bicara agar dianggap menyenangkan. Ia menahan pendapat agar tidak dijauhi. Ia tersenyum meski hatinya lelah hanya supaya tetap diterima dalam sebuah lingkaran. Dan tanpa sadar, ia sedang perlahan meninggalkan dirinya sendiri. Ia terlalu sibuk menjadi versi yang disukai orang lain sampai lupa bagaimana menjadi dirinya dengan tenang. Tidak semua penolakan datang lewat ucapan kasar. Kadang penolakan hadir dalam bentuk sikap dingin, pesan yang diabaikan, kehadiran yang tidak pernah dicari, atau suasana yang membuatmu merasa asing meski berada di tengah banyak orang. Dan anehnya, banyak manusia tetap bertahan di sana. Mereka rela mengorbankan harga dirinya demi sedikit perhatian yang bahkan tidak tulus sepenuhnya. Semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa diterima di tempat yang salah bukanlah kemenangan. Apa gunanya berada di tengah keramaian jika setiap hari hati merasa lelah? Apa gunanya memiliki banyak hubungan jika semuanya membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu sendiri? Ada hubungan yang terlihat dekat di luar, tetapi diam-diam membuat seseorang merasa tidak cukup setiap waktu. Belajar pergi bukan berarti membenci. Belajar pergi adalah memahami bahwa tidak semua tempat layak dipertahankan mati-matian. Ada orang-orang yang memang hanya hadir sementara. Ada lingkungan yang memang tidak selaras dengan jiwamu. Dan ada hubungan yang justru menghancurkan ketenanganmu perlahan-lahan ketika terus dipaksakan. Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika ditolak, tetapi ketika kita sadar bahwa selama ini kita terlalu berharap pada manusia yang sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli. Kita membaca perhatian kecil sebagai tanda ketulusan. Kita menganggap sapaan singkat sebagai bukti bahwa kita penting. Padahal hati kecil kita seringkali sudah mengetahui kenyataannya sejak awal. Kita hanya belum siap menerima bahwa tidak semua rasa akan dibalas dengan cara yang sama. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk pergi tanpa membuat keributan. Tidak semua rasa kecewa harus diumbar. Tidak semua luka harus dijelaskan panjang lebar. Kadang diam lalu menjauh adalah bentuk paling dewasa dari menjaga diri sendiri. Karena orang yang terus memohon untuk dipahami oleh mereka yang tidak peduli, hanya akan semakin lelah secara batin. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar tempat di hati manusia lain. Sebab manusia mudah berubah. Hari ini mereka mendekatimu karena membutuhkanmu, besok mereka bisa pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika kebahagiaanmu bergantung pada bagaimana manusia memperlakukanmu, maka hidupmu akan dipenuhi kecemasan yang tidak ada habisnya. Belajarlah menerima bahwa tidak semua orang akan memilihmu, dan itu bukan berarti kamu tidak berharga. Matahari tetap bersinar meski ada orang yang memilih menutup jendelanya. Bunga tetap indah meski tidak semua orang berhenti untuk melihatnya. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang menerimamu atau mengabaikanmu. Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai lelah mengejar penerimaan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada validasi. Ia tidak lagi ingin memaksa masuk ke semua lingkaran. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia hanya ingin hidup dengan damai tanpa terus-menerus merasa kurang di hadapan manusia lain. Dan lucunya, ketika seseorang berhenti memohon untuk diterima, justru auranya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih berwibawa, tidak haus perhatian, tidak sibuk membuktikan dirinya. Karena ia sadar,
Orang yang benar-benar menghargainya tidak akan membuatnya merasa harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan tempat. Pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah cara hidup menyelamatkan harga dirimu sebelum benar-benar hancur. Karena ada hubungan yang jika terus dipertahankan hanya akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Ada lingkungan yang jika terus diikuti hanya akan membuat jiwa semakin lelah. Belajar pergi tanpa memohon diterima adalah tentang memahami satu hal penting. Kamu tidak harus berada di semua tempat untuk menjadi berharga. Kamu tidak harus disukai semua orang untuk hidup dengan tenang. Dan kamu tidak harus memaksa bertahan di tempat yang membuatmu terus merasa asing. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak manusia yang menerimamu. Hidup adalah tentang menemukan tempat di mana kehadiranmu dihargai tanpa perlu memohon, diingat tanpa perlu mengejar, dan diterima tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Ada saat di mana seseorang akhirnya menyerah bukan karena ia lemah, tetapi karena terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkannya. Ia sudah mencoba memahami, mencoba sabar, mencoba bertahan dengan harapan semuanya akan berubah. Tetapi semakin lama ia tinggal, semakin ia sadar bahwa dirinya hanya sedang memaksakan sebuah kedekatan yang tidak pernah tumbuh dengan tulus. Dan hal paling menyedihkan dalam hidup bukanlah kehilangan orang lain, melainkan kehilangan diri sendiri demi mempertahankan orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar takut kehilangan kita. Kita rela menahan luka hanya agar tetap dianggap ada. Kita rela mengalah terus-menerus hanya supaya hubungan tetap berjalan. Sampai akhirnya hati lelah karena terlalu sering diabaikan tetapi tetap memilih bertahan. Ada hubungan yang membuat seseorang harus terus membuktikan dirinya agar dianggap layak. Jika terlalu diam dianggap tidak menarik. Jika terlalu jujur dianggap tidak menyenangkan. Jika terlalu berbeda dianggap aneh. Dan perlahan, seseorang mulai hidup bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai versi yang terus disesuaikan demi penerimaan manusia lain. Padahal hidup seperti itu sangat melelahkan untuk jiwa. Belajar pergi adalah belajar menerima bahwa tidak semua tempat akan memahami dirimu. Tidak semua orang akan menghargai ketulusanmu. Dan tidak semua hubungan layak diperjuangkan sampai mengorbankan harga diri sendiri. Ada waktunya hati harus berkata, aku sudah cukup mencoba. Karena memaksakan diri tetap tinggal di tempat yang terus melukaimu bukanlah kesetiaan, melainkan penyiksaan perlahan terhadap diri sendiri. Kadang kita terlalu takut terlihat sendirian sampai rela bertahan di lingkungan yang membuat hati tidak tenang. Kita takut dianggap tidak punya teman. Takut terlihat tidak dibutuhkan. Takut merasa tertinggal dari orang lain. Padahal kesendirian tidak selalu menyakitkan. Seringkali justru dalam kesendirian, seseorang bisa bernapas lebih lega karena tidak lagi harus berpura-pura demi diterima. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa ketenangan jauh lebih mahal daripada keramaian. Ia tidak lagi tertarik pada hubungan yang penuh drama dan kepura-puraan. Ia mulai memilih lingkungan yang sederhana tetapi tulus. Ia lebih nyaman bersama sedikit orang yang benar-benar menghargainya daripada berada di tengah banyak manusia yang hanya hadir saat membutuhkan sesuatu. Ada luka yang tidak terlihat ketika seseorang terus merasa harus mengejar penerimaan. Ia menjadi mudah cemas, mudah overthinking, selalu takut ditinggalkan, selalu memikirkan bagaimana cara agar tetap disukai. Dan hidup seperti itu perlahan menguras energi batin tanpa disadari. Karena hati manusia tidak diciptakan untuk terus hidup dalam ketakutan kehilangan validasi dari sesama manusia. Maka belajar pergi adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa dipertahankan. Keberanian untuk meninggalkan tempat yang membuat diri sendiri terus merasa kecil. Dan keberanian untuk percaya bahwa ada kehidupan yang lebih damai ketika kita berhenti memaksa diri diterima di tempat yang salah. Orang yang benar-benar matang tidak akan mengemis perhatian. Ia tidak sibuk memaksa orang lain memahami dirinya. Jika dihargai,
ia akan membalas dengan tulus. Tetapi jika terus diabaikan, ia juga tahu cara melangkah pergi tanpa kebencian. Karena ia sadar, harga diri tidak boleh ditukar hanya demi bertahan di hubungan yang tidak sehat. Lucunya, setelah seseorang benar-benar berhenti mengejar penerimaan, dunia terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi memeriksa siapa yang menghubunginya lebih dulu. Tidak lagi sibuk bertanya kenapa dirinya tidak dicari. Tidak lagi merasa hancur hanya karena tidak dilibatkan. Karena akhirnya ia sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari pengakuan manusia, melainkan dari hati yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Belajar pergi tanpa memohon diterima bukan berarti menutup hati dari semua orang. Itu hanya tentang memahami bahwa dirimu terlalu berharga untuk terus-menerus mengetuk pintu yang tidak pernah ingin dibuka. Terlalu berharga untuk terus memaksa hadir di tempat yang membuatmu merasa asing. Dan terlalu berharga untuk kehilangan dirimu sendiri, hanya demi diterima oleh manusia yang tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa banyak luka dalam hidupmu sebenarnya lahir dari satu hal yang sama. Terlalu memaksa bertahan di tempat yang sejak awal tidak pernah benar-benar cocok untuk jiwamu. Kamu terlalu berharap manusia akan berubah. Terlalu yakin bahwa jika kamu lebih sabar, lebih baik, lebih mengerti, maka mereka akhirnya akan menghargaimu. Padahal tidak semua hati bisa disentuh oleh ketulusan. Tidak semua manusia mampu menghargai seseorang yang tulus hadir dalam hidupnya. Ada fase yang sangat melelahkan ketika seseorang terus hidup untuk diterima. Setiap ucapan dipikirkan agar tidak salah. Setiap sikap diatur agar tidak dijanghi. Bahkan kadang seseorang sampai kehilangan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri karena takut tidak disukai. Dan tanpa sadar, ia sedang hidup di bawah bayang-bayang penilaian manusia lain. Padahal hidup yang terlalu bergantung pada penerimaan manusia akan selalu dipenuhi rasa takut. Takut tidak dianggap penting. Takut ditinggalkan. Takut dibandingkan. Takut tergantikan. Akhirnya seseorang tidak pernah benar-benar hidup dengan tenang karena hatinya selalu sibuk memikirkan bagaimana cara agar tetap diterima. Belajar pergi mengajarkan sesuatu yang pahit tetapi menenangkan. Tidak semua kehilangan harus ditangisi. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari kehancuran batin yang lebih besar. Sebab beberapa hubungan terlihat indah dari luar, tetapi diam-diam membuat seseorang merasa kecil setiap hari. Ada kebersamaan yang tampak hangat di depan orang lain, tetapi sebenarnya penuh sikap dingin yang tidak terlihat. Kadang Tuhan membiarkanmu merasa asing di suatu tempat agar kamu berhenti memaksa tinggal di sana. Karena manusia seringkali tidak mau pergi sebelum benar-benar lelah. Kita diberi banyak tanda, tetapi tetap bertahan karena terlalu takut memulai kembali. Kita tahu hati kita tidak bahagia, tetapi tetap memilih tinggal hanya karena takut sendirian. Dan ironisnya, banyak orang rela hidup dalam hubungan yang melelahkan hanya demi terlihat tidak sendiri. Mereka takut kesepian, padahal setiap hari batinnya sudah kesepian bahkan saat berada di tengah keramaian. Mereka tertawa bersama banyak orang, tetapi tidak pernah merasa benar-benar dipahami. Mereka hadir di banyak tempat, tetapi tidak pernah merasa benar-benar diterima. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa diterima bukan tentang seberapa sering namamu dipanggil. Diterima adalah tentang bagaimana kehadiranmu dihargai tanpa perlu memohon. Tentang bagaimana dirimu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tentang bagaimana hatimu merasa tenang tanpa harus terus-menerus membuktikan nilai dirimu. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk berkata, "Aku tidak perlu memaksa diriku berada di sini." Kalimat itu sederhana, tetapi tidak semua orang mampu melakukannya. Karena meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa kita genggam seringkali lebih sulit daripada bertahan dalam rasa sakit itu sendiri. Namun hidup akan berubah ketika seseorang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Ia berhenti mengejar orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya.
Ia berhenti mengetuk pintu yang tertutup. Ia berhenti memohon perhatian dari manusia yang bahkan tidak peduli dengan luka yang ia rasakan. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh perlahan. Orang yang sudah belajar pergi tanpa memohon diterima biasanya menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak mudah kecewa oleh perlakuan manusia. Ia tidak lagi sibuk mencari validasi. Ia tidak memaksakan hubungan. Jika seseorang ingin tinggal, ia akan menghargainya. Tetapi jika seseorang memilih pergi, ia juga mampu menerima tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang membuat semua orang menyukaimu. Kedewasaan adalah ketika kamu mampu tetap menghargai dirimu sendiri meski tidak semua orang memilihmu. Mampu tetap tenang meski tidak semua tempat menginginkan kehadiranmu. Dan mampu melangkah pergi tanpa kebencian, meski hatimu pernah terluka oleh rasa tidak diterima. Belajar pergi tanpa memohon diterima adalah tentang menyelamatkan jiwamu sendiri. Tentang berhenti memaksa cinta, perhatian, dan penerimaan dari tempat yang salah. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar manusia yang hanya membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Ada momen yang sangat sunyi dalam hidup seseorang ketika akhirnya ia berhenti berharap. Bukan karena hatinya mati, tetapi karena terlalu sering kecewa oleh tempat yang sama. Terlalu sering memberi pengertian tanpa pernah benar-benar dimengerti. Terlalu sering hadir untuk orang lain, tetapi keberadaannya sendiri tidak pernah benar-benar dianggap penting. Dan dari rasa lelah itulah seseorang perlahan belajar satu hal yang tidak mudah. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Kadang kita terlalu sibuk memperjuangkan orang lain sampai lupa memperjuangkan ketenangan diri sendiri. Kita terus mencoba menjadi baik meski hati terus terluka. Kita terus bertahan meski setiap hari merasa tidak dihargai. Kita takut pergi karena khawatir kehilangan mereka, padahal yang sebenarnya sedang hilang perlahan adalah diri kita sendiri. Belajar pergi bukan tentang berubah menjadi dingin. Bukan tentang membenci manusia. Tetapi tentang memahami batas. Tentang tahu kapan hati harus berhenti memaksa. Karena sesuatu yang dipaksakan terlalu lama biasanya tidak akan melahirkan ketenangan, melainkan hanya menghasilkan luka yang semakin dalam. Ada orang yang terus bertahan di tempat yang salah hanya karena kenangan. Ia mengingat bagaimana semuanya dulu terasa hangat, lalu berharap kehangatan itu kembali seperti semula. Padahal hidup terus berubah. Manusia berubah. Perasaan berubah. Dan tidak semua hal yang pernah indah harus dipertahankan selamanya. Semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa rasa nyaman jauh lebih penting daripada rasa memiliki. Karena ada hubungan yang secara status terlihat dekat, tetapi hati selalu merasa tegang di dalamnya. Ada kebersamaan yang terlihat ramai, tetapi jiwa terus merasa kesepian. Dan hidup seperti itu sangat melelahkan untuk dijalani terlalu lama. Kadang yang membuat seseorang sulit pergi bukan cinta, melainkan harapan. Harapan bahwa suatu hari dirinya akan benar-benar dihargai. Harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Harapan bahwa jika ia bertahan lebih lama, maka perlakuan mereka akan berbeda. Padahal tidak semua harapan harus dipelihara. Ada harapan yang justru harus dilepaskan agar hati bisa kembali bernapas. Orang yang terus memohon untuk diterima akan hidup dalam ketakutan yang tidak ada habisnya. Ia takut salah bicara, takut tidak dianggap, takut kehilangan perhatian. Dan akhirnya hidupnya dipenuhi kecemasan sosial yang diam-diam menguras jiwa setiap hari. Ia tidak pernah benar-benar tenang karena hidupnya terlalu bergantung pada bagaimana manusia memperlakukannya. Sementara orang yang sudah belajar pergi memiliki ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi memaksakan hubungan. Ia tidak lagi mengejar perhatian. Ia tidak sibuk memastikan apakah dirinya masih dianggap penting. Karena ia sudah memahami bahwa manusia yang benar-benar menghargainya tidak akan membuatnya terus merasa harus membuktikan diri. Lucunya, ketika seseorang berhenti memohon diterima, justru ia mulai menemukan hubungan yang lebih tulus.
Karena saat kita berhenti mengejar tempat yang salah, hidup memberi ruang untuk orang-orang yang benar-benar tepat datang mendekat. Orang-orang yang tidak membuat kita merasa kecil. Orang-orang yang menerima kita tanpa syarat yang melelahkan. Ada keindahan dalam kemampuan untuk pergi dengan tenang. Tanpa drama. Tanpa dendam. Tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Karena tidak semua perpisahan harus diwarnai kebencian. Kadang seseorang hanya lelah. Kadang hati hanya ingin diselamatkan dari rasa sakit yang terus berulang. Dan itu cukup menjadi alasan untuk melangkah pergi. Belajar pergi tanpa memohon diterima bukan berarti menyerah pada hubungan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Sebab ada saat di mana menjaga harga diri lebih penting daripada mempertahankan kedekatan yang tidak lagi sehat. Ada saat di mana memilih pergi jauh lebih menyelamatkan daripada terus tinggal sambil perlahan menghancurkan diri sendiri. Dan percayalah, hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kamu berhenti mengetuk pintu yang tertutup. Ketika kamu berhenti mengejar perhatian yang tidak tulus. Ketika kamu berhenti memaksa dirimu untuk diterima oleh manusia yang bahkan tidak pernah benar-benar melihat nilai dalam dirimu. Karena pada akhirnya, kedamaian lahir bukan saat semua orang menerimamu, tetapi saat kamu mampu menerima dirimu sendiri tanpa bergantung pada validasi siapapun. Setelah melewati banyak kecewa, seseorang akhirnya akan sampai pada titik di mana ia tidak lagi marah ketika diabaikan. Ia hanya diam, lalu perlahan menjam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena hatinya sudah terlalu lelah berharap. Ada batas di mana seseorang tidak ingin lagi memaksa dirinya tinggal di tempat yang terus membuatnya merasa tidak cukup. Dulu mungkin ia masih mencoba memahami semua sikap dingin itu. Ia mencari alasan agar tetap bisa berpikir baik tentang mereka. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanya salah paham, hanya kesibukan, hanya keadaan sementara. Tetapi semakin lama, ia mulai sadar bahwa perhatian yang tulus tidak akan membuat seseorang terus-menerus merasa asing. Orang yang benar-benar menghargai keberadaanmu tidak akan membuatmu hidup dalam keraguan setiap hari. Ada luka yang tumbuh diam-diam ketika seseorang terlalu sering merasa tidak diinginkan. Luka itu tidak selalu terlihat di wajahnya. Ia tetap tertawa. Tetap berbicara seperti biasa. Tetapi di dalam dirinya ada rasa lelah yang terus menumpuk. Lelah menjadi satu-satunya yang berusaha. Lelah mempertahankan hubungan yang hanya berjalan dari satu arah. Lelah memohon perhatian dengan cara-cara yang bahkan tidak disadari. Dan dari semua rasa lelah itu, hidup mulai mengajarkan sesuatu yang penting. Tidak semua hubungan harus dipertahankan sampai mengorbankan ketenangan diri sendiri. Ada orang yang memang hanya hadir sementara. Ada kebersamaan yang memang hanya singgah untuk memberi pelajaran. Dan ada hubungan yang selesai bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak luka yang dipendam sendirian. Belajar pergi adalah menerima kenyataan bahwa dirimu tidak harus selalu dipilih untuk tetap menjadi manusia yang berharga. Ini adalah pelajaran yang sangat sulit bagi hati yang terbiasa mencari validasi. Karena manusia ingin merasa penting, ingin diingat, ingin dicari. Tetapi hidup perlahan mengajarkan bahwa menggantungkan harga diri pada penerimaan orang lain hanya akan membuat hati mudah hancur. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memilih ketulusan daripada keramaian. Ia tidak lagi tertarik berada di tempat yang membuatnya harus berpura-pura. Ia mulai lelah dengan hubungan yang penuh basa-basi tetapi kosong makna. Ia lebih memilih sedikit orang yang benar-benar peduli dibanding banyak manusia yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Ada kekuatan dalam kemampuan untuk menerima bahwa tidak semua pintu harus diketuk. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan mati-matian. Dan tidak semua manusia pantas mendapatkan seluruh ketulusan yang kita miliki. Sebab ketulusan yang diberikan pada tempat yang salah seringkali hanya berakhir menjadi luka yang berkepanjangan. Kadang seseorang harus kehilangan banyak hal terlebih dahulu sebelum akhirnya memahami arti menghargai diri sendiri.
Ia harus merasakan bagaimana rasanya diabaikan, tidak dianggap, dan terus diperlakukan seperti pilihan terakhir. Sampai akhirnya hatinya berkata, "Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Dan ketika seseorang mulai memilih dirinya sendiri, hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi mengejar perhatian. Tidak lagi sibuk memastikan apakah dirinya masih penting di mata orang lain. Ia mulai menikmati hidup tanpa rasa haus untuk diterima. Ia mulai menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dan dari situlah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Belajar pergi tanpa memohon diterima bukan berarti menutup diri dari dunia. Itu hanya berarti kamu tidak lagi rela mengorbankan harga dirimu demi bertahan di tempat yang tidak menghargaimu. Kamu tidak lagi mau mengecilkan dirimu sendiri, hanya agar orang lain nyaman dengan keberadaanmu. Karena kamu akhirnya sadar bahwa hubungan yang sehat tidak akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan bersyukur atas semua perpisahan yang dulu sempat membuatmu sedih. Karena dari situlah kamu belajar membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya sekadar kebiasaan. Dari situlah kamu belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah musibah. Kadang kehilangan justru menjadi jalan menuju hidup yang lebih damai. Belajar pergi tanpa memohon diterima adalah tentang keberanian untuk menjaga hati tetap utuh. Tentang memahami bahwa dirimu terlalu berharga untuk terus meminta tempat di hati manusia yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Dan tentang percaya bahwa suatu hari nanti, kamu akan menemukan tempat di mana kehadiranmu diterima dengan tulus tanpa perlu memaksa, tanpa perlu memohon, dan tanpa perlu kehilangan dirimu sendiri. Ada hal yang sering tidak disadari manusia. Semakin keras seseorang memohon untuk diterima, semakin ia terlihat kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai menggantungkan suasana hatinya pada sikap orang lain. Jika diperhatikan, ia bahagia. Jika diabaikan, ia merasa hancur. Hidupnya perlahan tidak lagi dikendalikan oleh ketenangan batinnya sendiri, tetapi oleh bagaimana manusia lain memperlakukannya setiap hari. Padahal manusia adalah makhluk yang mudah berubah. Hari ini mereka bisa membuatmu merasa penting, besok mereka bisa bersikap seolah kamu tidak pernah ada. Jika hati terus bergantung pada penerimaan manusia, maka hidup akan dipenuhi rasa takut yang tidak pernah selesai. Takut ditinggalkan, takut tergantikan, takut tidak dianggap lagi. Dan rasa takut seperti itu sangat melelahkan untuk dipelihara terlalu lama. Belajar pergi mengajarkan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari memiliki banyak hubungan. Kadang ketenangan justru hadir ketika seseorang mulai mengurangi hubungan-hubungan yang menguras jiwanya. Ketika ia berhenti memaksakan percakapan yang terasa dingin. Ketika ia berhenti mengejar orang-orang yang hanya datang saat membutuhkan sesuatu. Dan ketika ia berhenti berharap pada manusia yang bahkan tidak pernah benar-benar melihat nilainya. Ada orang yang terlihat kuat di luar, tetapi setiap malam merasa lelah karena terus mencoba diterima. Ia terus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus mengubah dirinya agar dianggap cocok. Terus menyembunyikan luka agar tidak terlihat lemah. Sampai akhirnya ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia hidup demi penerimaan, bukan demi kedamaian. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa hubungan yang sehat tidak membutuhkan terlalu banyak usaha untuk mempertahankan keberadaan. Ketulusan selalu terasa sederhana, tidak melelahkan, tidak membuat seseorang harus terus menebak-nebak posisinya. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu hidup dalam kecemasan tentang apakah dirimu masih dianggap penting atau tidak. Kadang kita terlalu lama tinggal di tempat yang salah hanya karena takut memulai kembali. Kita tahu hati kita tidak tenang, tetapi tetap bertahan karena sudah terbiasa. Kita tahu diri kita terus terluka, tetapi tetap mencoba memahami semuanya. Dan tanpa sadar, kita sedang mengajarkan diri sendiri untuk menerima perlakuan yang sebenarnya tidak layak diterima. Belajar pergi adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Itu adalah keberanian untuk mengatakan,
aku pantas berada di tempat yang membuatku tenang. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar perhatian dari manusia yang tidak pernah benar-benar peduli dengan luka yang kita rasakan. Tidak semua hubungan harus diperbaiki. Tidak semua jarak harus dipersingkat. Dan tidak semua kehilangan harus ditakuti. Ada ketenangan besar ketika seseorang akhirnya berhenti mengetuk pintu yang tertutup. Ia tidak lagi memaksa dirinya masuk ke tempat yang tidak menginginkannya. Ia tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang bahkan tidak mau memahami. Ia mulai berjalan perlahan menjauh, lalu menemukan bahwa hidup ternyata jauh lebih damai tanpa harus terus-menerus memohon diterima. Lucunya, ketika seseorang sudah benar-benar ikhlas pergi, justru ia terlihat lebih bercahaya. Karena tidak ada lagi beban untuk menjadi orang lain. Tidak ada lagi rasa haus untuk diakui. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan terhadap penolakan. Ia hidup lebih ringan karena akhirnya memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal atau pergi. Dan mungkin itulah salah satu bentuk kedewasaan paling sunyi, mampu menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita, tetapi tetap memilih hidup dengan hati yang tenang. Mampu melihat orang menjauh tanpa harus membenci diri sendiri. Mampu kehilangan tanpa merasa nilai dirinya ikut hilang. Belajar pergi tanpa memohon diterima adalah tentang berhenti mengemis tempat di hati manusia. Tentang berhenti memaksa kehadiran di lingkungan yang tidak menghargai ketulusanmu. Dan tentang akhirnya menyadari bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada sekadar diterima oleh banyak orang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli siapa dirimu sebenarnya.